Perkenalkan, nama saya Dini Syafira Yulianti dengan NIM 1811253200099 dengan teman saya yang bernama Nur Khalifah dengan NIM 1912125220057. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD, yaitu 4 dimensi sistem tata surya yang terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Kompetensi dasar, 3. Landasan teori, 4. Alat dan bahan, dan 5. Cara penggunaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, kompetensi dasar, dan landasan teori, yaitu tentang pengertian sistem tata surya. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. 1. Menjelaskan sistem tata surya. 2. Menjelaskan karakteristik sistem tata surya. 3. Alasan membuat alat peraga sistem tata surya. 5. Membuat model sistem tata surya. Landasan teori. 1. Pengertian sistem tata surya. Tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Matahari merupakan pusat dari tata surya, di mana anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Berdasarkan kriteria, planet adalah benda langit yang mengorbit matahari. Bentuk fisiknya cenderung bulat, orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lain. Planet-planet yang berada dalam sistem tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sehingga siswa cenderung merasa cepat bosan dan masih kurang memahami materi sistem tata surya tersebut. Agar siswa mudah memahami sistem tata surya, guru dapat mengajar menggunakan alat peraga. Dengan alat peraga atau media inilah siswa tidak perlu keluar angkasa untuk mengamati sistem tata surya, sehingga dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Dan dengan media konkret ini, siswa akan mendapatkan pengalaman yang nyata, sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar. Alat peraga yang digunakan berupa sebuah miniatur 4 dimensi sistem tata surya, sehingga dapat mendeskripsikan dari miniatur planet-planet apa saja yang ada di tata surya, serta karakteristik dari planet tersebut. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, NIM 19101252200057. Di sini saya akan menyampaikan teori dari media yang saya dan teman saya buat, yaitu media tata surya. Seperti yang kita ketahui, dalam sistem tata surya terdapat matahari dan 8 buah planet. Planet tersebut yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada matahari. Matahari adalah bola gas raksasa yang menjadi pusat tata surya. Matahari adalah benda langit yang terbesar. Matahari berputar pada porosnya sendiri atau berotasi dari barat ke timur. Matahari memiliki cahayanya sendiri dan memiliki suhu yang sangat panas. Selanjutnya itu ada planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari. Tidak ada oksigen dan karbon dioksida serta memiliki kawah-kawah yang dalam. Selanjutnya itu planet Venus. Planet Venus diselimuti oleh awan yang memiliki tingkat pantulan yang tinggi. Awan di atmosfer Venus mengandung titik-titik kecil belerang.
cahaya matahari memantul dengan mudah di awan Venus sehingga terlihat lebih terang di langit malam. Selanjutnya itu planet Bumi. Planet Bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Permukaan bumi ditutupi air dan sisanya terdiri dari benua, pulau-pulau, dan sumber air lainnya. Interior bumi masih aktif dengan inti luar berupa fluida yang menciptakan medan magnet dan lapisan tebal yang relatif padat di bagian mantel. Selanjutnya itu planet Mars. Planet Mars memiliki air yang membeku di ujung bagian utaranya, mirip dengan kutub di bumi. Permukaan berjeriji, penuh dengan angin kencang dan badai debu yang dahsyat. Angin menyapu debu ke seluruh planet sehingga membuat warna planet menjadi merah. Maka itu sebabnya planet Mars disebut dengan planet merah. Selanjutnya itu planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah planet di tata surya. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dari planet-planet lainnya. Selanjutnya itu planet Saturnus. Planet Saturnus sebagian besar terdiri dari hidrogen. Hal ini menjadikan Saturnus sebagai planet dengan kepadatan paling kecil. Saturnus berwarna kuning pucat. Planet ini memiliki angin yang sangat kencang. Selanjutnya itu planet Uranus. Planet Uranus merupakan atmosfer terdingin sehingga Uranus dimasukkan dalam kategori raksasa es dan mempunyai struktur awan berlapis-lapis dan kompleks, serta diperkirakan lapisan awan terendah terdiri atas air dan lapisan awan tertinggi terdiri atas metana. Yang terakhir yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus menyusun komposisi hampir mirip dengan planet Uranus. Atmosfer Neptunus mengandung hidrogen, helium, hidrokarbon, nitrogen, dan kandungan es yang besar seperti amonia dan metana. Metana di wilayah terluar planet menyebabkan warna Neptunus kebiruan. Ini merupakan media tata surya yang saya dan teman saya buat. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama yaitu alatnya, ada jangka, kuas, gunting, pensil, dan penggaris. Adapun bahannya yaitu karton hitam, styrofoam bulat, tusuk sate, plester hitam, cat air, spidol silver, spidol coklat, double tip, kertas hijau, dan sedotan hitam. Cara penggunaan dari media tata surya ini yaitu media tata surya ini dapat langsung ditujukan kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengamati secara langsung bagaimana planet-planet yang harus mereka pelajari. Peserta didik mengamati planet-planet ini dan dapat mengetahui urutan planet-planet dari yang terdekat dengan matahari sampai yang terjauh dari matahari. Di bagian bawah masing-masing planet ini terdapat gulungan kertas yang berisikan penjelasan karakteristik dari setiap masing-masing planet ini. Dengan adanya penjelasan ini, peserta didik bukan hanya mengetahui bagaimana bentuk dari planet, urutan dari planet, tetapi juga dapat mengetahui, memahami karakteristik dari setiap planet-planet yang harus mereka pelajari. Alasan kami membuat media tata surya ini adalah media ini dapat membantu guru dalam menyampaikan materi tata surya, terutama yaitu planet-planet. Media ini memudahkan siswa dalam mengetahui urutan planet-planet, bentuk dari planet yang terbesar hingga planet yang mempunyai cincin, dan karakteristik dari masing-masing planet ini. Nah, dengan media ini juga membuat siswa tidak bosan karena biasanya pelajaran tata surya ini hanya menggunakan buku saja dan siswa diminta untuk mengamati gambar-gambar yang ada di buku.
Hal itu dapat membuat siswa merasa bosan dan kurang adanya ketertarikan pada pembelajaran tersebut, sehingga media ini sangat berguna karena dapat menambah pengetahuan dan menambah ketertarikan peserta didik dalam belajar. Sekian penjelasan tentang alat peraga 4 dimensi sistem tata surya pada kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.